Bab 1088, Pilihan Benar dan Salah. Ini telah dimodifikasi Gunfighting, dan juga bisa disebut versi low end. Ini terutama mengandalkan gerakan pergelangan tangan dan lengan bawah yang sangat sedikit. Setiap busur pendek dan cepat, bersama-sama, mereka seperti gelombang yang terus-menerus dan tumpang tindih. Itu cocok untuk orang dengan fisik normal dan refleks yang tajam. Orang-orang seperti Matt dan John Wick cocok dengan versi Gunfighting yang dimodifikasi ini, mereka bisa menggunakan kecepatan reaksi dan keterampilan mereka untuk menggantikan kecepatan tangan yang lambat. Ini juga yang dipelajari Selina. Jika Claire tertarik pada masa depan, dia bisa mempelajarinya juga. Sedangkan untuk Gunfighting versi lengkap Luke, di mana dia bisa membuat busur yang praktis seperti hantu, yang membutuhkan fisik yang sangat kuat, dan John Wick pasti tidak bisa menggunakannya. Selain itu, V telah menggunakan versi lengkap dari Gunfighting di Swamp Park, jadi John hanya dapat menggunakan versi modifikasi yang lebih fokus pada keterampilan. Kiri, dia di kiri. Dua penembak jitu dengan komunikasi melihat pembunuh bayaran jatuh seperti gandum yang dipanen, dan tidak bisa membantu tetapi memperingatkan rekan-rekan mereka dengan panik. Ledakan, ledakan, dua granat setrum lainnya meledak, menenggelamkan teriakan mereka. Pada saat itu, kurang dari 5 detik telah berlalu sejak tembakan terdengar di pabrik. Tembakan dan 3 granat kejut terdengar setiap detik, yang membuat para pembunuh tidak punya waktu untuk berpikir. Tapi masih banyak veteran yang ambil bagian dalam operasi ini. Yang tercepat untuk merespon mengangkat senjata mereka dan melihat sekeliling. Mereka melihat pria berjas yang sedang mendesak maju seperti kilat dalam kegelapan. Kiri, kiri, dua veteran berteriak tanpa ragu-ragu. Mereka tidak membuang waktu. Itu hanya kata sederhana, dan semua rekan di sini akan mengerti. Pada saat yang sama, mereka menembak seperti orang gila dengan senjata mereka. Veteran lain dengan refleks cepat tidak mengatakan apa-apa, tetapi melemparkan granat kilat ke arah Luke. Sebagian besar pembunuh bayaran belum berbalik, dan punggung mereka tertuju pada granat kilat. Dengan demikian, granat flash ini menjadi ancaman terbesar bagi Luke sebagai penyerang. Itu bisa secara efektif memblokir serangannya dan mengganggu ritmenya. Kedua penembak itu mengutuk dalam hati, tetapi harus dikatakan bahwa mereka sama berpengalamannya dengan Luke, dan mereka memejamkan mata. Metode ini cukup efektif dan mungkin berhasil jika itu adalah lawan lain. Namun, mereka tidak menghadapi John Wick yang sebenarnya, tetapi seorang fanatik senjata yang memiliki keterampilan Tony Stark. Lensa di wajah Luke berubah menjadi perak dalam sekejap, dan dia tidak berhenti saat dia terus maju. Bang! Terdengar bunyi klik ringan, dan cahaya putih yang menyilaukan meledak, membuat malam semakin gemerlap. Lantai pabrik yang gelap langsung menjadi hamparan seputih salju. Persetan denganmu, penembak jitu di belakang pabrik mengutuk. Mereka tidak siap untuk granat flash yang tiba-tiba dilempar keluar. Lagi pula, mereka masih hampir 100 meter jauhnya, dan mereka tidak bisa melihat terlalu jauh melalui teleskop dan teropong mereka. Tapi tatapan mereka semua terfokus pada rute Luke, yang juga merupakan tempat granat kilat mendarat. Tiba-tiba, mereka dibutakan. Cahaya putih meledak, dan dunia menjadi gelap setelah itu. Penembak jitu merasa kedinginan mengalir di punggung mereka, mereka tidak berdaya sekarang. Mata mereka hanya akan pulih sedikit dalam beberapa menit. Tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung, paling-paling, mereka hanya bisa berlari. Tapi selama rekan mereka tidak bisa membunuh John, mereka tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Mereka tidak bisa melihat apa-apa, tetapi mereka mendengar suara tembakan. Namun, hanya dalam 10 detik, tembakan itu mereda lagi. Pertempuran benar-benar berakhir begitu cepat. Penembak jitu sudah bisa merasakan aura kematian yang kental. Beberapa saat yang lalu, setelah granat kilat meledak di tempat terbuka di depan pabrik, Luke tidak terkejut, tetapi senang. Mereka yang tidak menghindari granat flash akan langsung dibutakan, yang setara dengan kehilangan kemampuan tempur sepenuhnya. Dibutuhkan setidaknya 2 detik bagi siapa saja yang menghindari kebutaan untuk beradaptasi dengan perubahan dramatis dan mengunci posisi Luke. Semua kecuali satu orang. Kacamata taktis yang dikenakan oleh veteran yang telah membuang granat flash juga memiliki fungsi perlindungan cahaya yang kuat. Saat granat flash meledak, pria itu telah mengantisipasinya, dan pelurunya terbang tepat setelah flash. Gerakannya cepat, tetapi tidak setepat itu. Luke tidak bergerak secepat mungkin, tapi gerakannya sangat menyesatkan. Peluru veteran itu melesat melewati Luke dengan sia-sia, meleset darinya hanya sehelai rambut. Setiap kali dia melepaskan tembakan, dia merasa seperti akan memukul Luke, tetapi Luke akan selalu bergerak dengan cara yang tidak terduga di saat berikutnya.
Dia telah menembakkan lebih dari 10 peluru dalam 2 detik, tetapi tidak ada satupun yang mengenai Luke. Luke meliuk-liuk di antara kelompok pembunuh bayaran saat dia maju. Tangannya terbang, dan pembunuh bayaran jatuh satu demi satu. Pada saat veteran itu mengatasi kesalahan penilaiannya, sudah terlambat. Dia hanya menarik pelatup dan menembak. Itu kurang dari 10 detik dari flash dia menembakkan 10 peluru, tapi Luke tidak berhenti bergerak. Meskipun dia hanya menggunakan versi modifikasi dari tembak-menembak jarak dekat, dia masih bisa menembakkan 4 peluru setiap detik. Lebih jauh lagi, bahkan berlari dengan kecepatan biasa, dia sekarang berada di tengah-setengah lingkaran pembunuh bayaran, dan 4 atau 5 pembunuh dijatuhkan pada jarak 10 meter setiap detik. Dalam 3 detik, dia menempuh jarak lebih dari 20 meter saat dia bergerak cepat dari kiri ke kanan. Dimanapun dia melewati, para pembunuh bayaran akan berteriak atau ditembak di kepala. Apakah mereka bereaksi cepat atau menembak, mereka tidak selamat dari tembakan dalam jarak 10 meter. Pada saat itu, penembak veteran yang telah melemparkan granat kilat berada dalam jarak 10 meter dari Luke. Mereka saling berpandangan sejenak, dan Luke tersenyum. Veteran itu ketakutan. Bugiman John tidak pernah tersenyum ketika dia membunuh orang. Sebuah peluru menembus kacamatanya. Dia masih membeku, dan ada ketakutan di wajahnya. Dia sudah jatuh ke belakang untuk runtuh melawan mesin yang ditinggalkan di belakangnya. Dia adalah orang terakhir yang ditembak selama penyergapan, dan satu-satunya orang yang menyaksikan pembantaian Luke dari awal hingga akhir. Dia memiliki kesadaran tempur yang tajam dan keterampilan tempur yang sangat baik, namun hanya bisa putus asa. Dia menyaksikan Luke membunuh rekan-rekannya yang tertahan oleh granat kilatnya dengan langkah yang tidak tergesa-gesa. Pada akhirnya, dia melihat Luke menembaknya ketika dia tidak jauh. Saat dia meninggal, dia menyadari bahwa Bugiman John jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Kekalahannya bukan tanpa alasan. Suara tembakan akhirnya berhenti sejenak. Itu hanya sedikit lebih dari 10 detik sejak serangan mendadak Luke, tetapi 2 Glock di tangannya kosong, dan 34 pembunuh masing-masing telah mengambil peluru. Bab 1089, Akhir Pertandingan, dan Lembur. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Dia menekan tombol pelepas pada kedua senjata secara bersamaan, dan 2 klip kosong terlepas sebelum dia mengeluarkan klip baru. Dia mengisi ulang Glock, lalu mengarahkan Glock di tangan kanannya ke samping. Seorang pembunuh bayaran yang mencengkeram pahanya yang terluka dan hendak mengangkat senjatanya dengan tangan yang lain tertembak di wajah dan jatuh ke tanah. Glock yang diisi ulang di tangan kiri Luke juga dengan santai berayun. Pembunuh bayaran lain yang tertembak di pantat tertembak di leher, dan dia berhenti berjuang untuk bangun. Kemudian, tembakan sporadis terdengar di halaman pabrik. Luke telah mengisi ulang untuk menyelesaikan semuanya. Dia tidak pernah ceroboh dalam hal ini. Saat tembakan terdengar tanpa tergesa-gesa, para pembunuh bayaran berhenti berteriak dan memohon. Di Continental Hotel, Santino melihat umpan drone dan terpana. WTF. Setelah pingsan singkat, dia tiba-tiba berdiri. Itu tidak mungkin. Dia sudah terluka parah. Bagaimana dia masih begitu kuat? Tunggu, kenapa dia tidak lumpuh? Cek, lukanya palsu. Di tengah kalimatnya, dia menyadari apa yang sedang terjadi. Dia sendiri telah melakukan banyak penipuan semacam ini, tetapi tidak pernah berharap John Wick juga menggunakan langkah ini. Memikirkan itu, wajahnya menjadi biru dan merah karena marah. Gadis berambut pendek itu bertepuk tangan untuk menarik perhatiannya, lalu menandatangani lagi dengan tangannya. Wajah Santino berubah. Keterampilan tembak-menembak persaudaraan. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin dia bergabung dengan kami dan persaudaraan pada saat yang bersamaan. Meja tinggi tidak mengizinkan itu. Gadis berambut pendek itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, sebelum dia menandatangani lagi. Santino berkata, Anda mengatakan bahwa itu seperti adu tembak, tapi tidak sepenuhnya. Mengatakan itu, dia melihat feed dan memutar ulang videonya. Setelah menontonnya beberapa kali, dia mengangguk. Memang, kecepatan dan kekuatannya tidak sebagus pembunuh terkenal persaudaraan. Hanya saja gerakannya terlalu tepat dan cepat, itulah sebabnya dia sangat mematikan. Gadis berambut pendek itu mengangguk dan menandatangani. Santino berjalan bola-balik, suruh persaudaraan untuk berurusan dengannya. Ya, itu mungkin. Orang-orang itu memandang bisnis mereka dengan sangat ketat. Beritahu mereka bahwa John Wick telah mempelajari persaudaraan tembak-menembak, dan bahkan menembak curve, dan mereka pasti akan mengejarnya. Tidak masalah siapa yang menang atau kalah, itu akan menciptakan konflik yang lebih besar. Pada saat itu,
saya mungkin memiliki kesempatan untuk pergi ke Roma dan menyelesaikan upacara penobatan. Memikirkan itu, matanya berbinar. Ayo lakukan. Gadis berambut pendek itu terbatuk dan memberi isyarat padanya. Benar, seseorang harus membersihkan mayatnya terlebih dahulu. Santino mengangguk dengan ekspresi jelek. Dia mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Ini Santino. Ya, Santino de Antonio. Aku juga punya reservasi. Dia menatap gadis berambut pendek dan melihatnya memberinya nomor. Hatinya semakin berat, tetapi dia melanjutkan, makan malam untuk 60 hingga 80 orang. Saya akan segera mengirimkan alamatnya. Waktumu hanya 1 jam. Pak, di atap di belakang pabrik, Luke memasukkan kembali pistolnya ke dalam sarungnya dan menatap ke langit. Dia memberi drone satu pandangan terakhir sebelum dia menghilang ke dalam kegelapan. Penembak jitu yang buta di atap terdekat semuanya telah ditembak di kepala. Sementara para pembunuh bayaran tidak bersama, mereka sekarang menjadi satu keluarga besar pada akhirnya. Luke segera memasuki selokan New York dan menuju ke utara. Dia telah meninggalkan tubuh 75 pembunuh bayaran di Harlem malam ini, tetapi tidak berniat membersihkan tempat kejadian. Setelah dia membunuh kelompok pembunuh bayaran terakhir, orang-orang yang masih dekat tiba-tiba berhamburan. Pada saat yang sama, mobil patroli yang datang telah berhenti di persimpangan 500 meter dan menutup area tersebut. Menurut radio polisi, markas besar telah memerintahkan petugas patroli untuk menutup daerah itu dan mencegah orang yang lewat. Juga, karena para penjahat memiliki daya tembak yang hebat dan jumlah mereka tidak diketahui, masalah ini diserahkan kepada ESU untuk ditangani. Tentu saja, petugas patroli tidak keberatan. Tidak semua orang suka terlibat baku tembak, dan itu termasuk polisi. Dibandingkan dengan ESU, petugas patroli bertanggung jawab atas hukum dan ketertiban sehari-hari. Jika mereka berhadapan dengan penyerang profesional, jumlah korban akan bertambah dengan mudah. Sekilas, urutannya masuk akal. Tetapi pada saat yang sama, tim ESU yang sedang dalam perjalanan menerima pesanan lain. Mereka harus menunggu sampai tim lain tiba dan sebelum kapten memerintahkan mereka untuk masuk. Akibatnya, tidak ada petugas polisi yang mendekati kawasan pabrik sejauh ratusan meter. Berpikir cepat, Luke menyadari bahwa meja tinggi telah mengambil tindakan. Kekuatan utama dunia bawah tanah memang luar biasa. Mereka sebenarnya bisa diam-diam mempengaruhi operasi NYPD, dan menciptakan kelonggaran untuk pembersihan. Tentu saja, tidak realistis untuk mengatakan bahwa meja tinggi sedang menginstruksikan petugas polisi sesuka hati, kemungkinan besar kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan. High Table ingin membersihkan kekacauan dan memastikan tidak ada jejak gerakan mereka sehingga tidak menarik perhatian luas. Karena tidak ada kerusakan besar, NYPD dapat melaporkan bahwa tidak ada bukti yang ditemukan untuk kasus ini, dan semua orang akan senang. Ketika Luke menyadari hal ini, dia berhenti mengkhawatirkan pembersihan. Dalam pertempuran terakhir di depan pabrik, sebagian besar rekaman Bugiman John membunuh para pembunuh bayaran ditangkap oleh drone. Itu adalah tumpukan besar mayat, dan drone masih memantau mereka. Secara alami, Luke tidak menggunakan inventarisnya untuk membuat mayat-mayat itu menghilang ke udara. Berurusan dengan tubuh dan kemampuan inventarisnya adalah hal yang V. Lebih dari 20 pembunuh bayaran di New Jersey tewas di bawah pengawasan. Termasuk 75 orang di Harlem, itu lebih dari 100 korban. Ada lebih dari 40 pembunuh bayaran dalam inventaris Luke yang telah terbunuh tanpa ada yang menyadarinya. Dengan demikian, jumlah korban pembunuh malam ini sebanyak 148 orang. Masing-masing pembunuh bayaran ini memberikan lebih dari 200 pengalaman dan poin kredit, sementara kebanyakan dari mereka berada di kisaran 300 plus. Sebagian kecil bernilai lebih dari 400 dan 500 poin. Jumlah total pengalaman dan poin kredit tidak kurang dari 61.000. Pada saat itu, sistem menunjukkan bahwa pengalaman tuan rumah adalah 250.600 per 300.000. Kredit, 266.600. Ditambah dengan, babak pertama, di Roma beberapa hari yang lalu, Luke telah mendapatkan hampir 100.000 pengalaman dan poin kredit dari pertarungan ini untuk posisi kepala keluarga Camorra. The High Table memang merupakan contoh super. Selanjutnya, ini adalah contoh serial. Bahkan ada perpanjangan waktu untuk menentukan pemenang usai pertandingan. Santino dan pengawalnya akan memberi Luke banyak pengalaman dan poin kredit. Memperoleh lebih dari 100.000 pengalaman dan poin kredit dari satu instance biasanya memakan waktu cukup lama dan jarang terjadi. Saat ini, dia hampir mendapatkan poin yang cukup untuk naik level ke level 18,
tetapi apakah dia bisa mendapatkan dari tabel tinggi 500.000 poin yang dibutuhkan untuk level 19 juga? Luke menghitung dengan gembira di dalam hatinya saat dia menemukan jalan keluar dan merangkak keluar. Setelah berjalan puluhan meter, ia memasuki rumah persembunyian, berganti pakaian, dan menghilangkan bau di tubuhnya. Dia kemudian mengemudi kembali ke lab. Bab 1090, Matt, 2 waktu, dan loyalitas Foggy. Di Hotel Continental New York, Winston selesai membaca video yang dibawakan Charon untuknya. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Awasi pergerakan Santino. Beritahu saya segera setelah dia meninggalkan hotel." Petik 2. Charon berkata, "Ya Tuan." Setelah itu, dia tidak pergi. Setelah ragu-ragu sebentar, dia bertanya dengan lembut, "Apakah tidak apa-apa bagi kita untuk campur tangan?" Winston menyesap teh hitamnya. "Santino menginap di hotel saya. Bisakah saya menghindarinya?" Petik 2. Charon berkata, "Jika dia menjadi kepala keluarga, Tuan Wick." Winston berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sambil tertawa rendah. "Beberapa hari yang lalu, Gianna akan menjadi kepala keluarga. Bukankah dia sekarang terbaring di rumah duka?" "Charon, apa maksudmu?" Winston menyesap teh hitamnya lagi. "Tidak ada apa-apa. Santino ingin memberitahu saya apa yang harus dilakukan, kita akan meninjau kembali itu hanya setelah dia menjadi salah satu dari 12. Sekarang, dia hanyalah tuan muda dari keluarga Camora." Charon tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera pergi. Ketika ruangan menjadi sunyi sekali lagi, Winston mengambil tablet itu lagi dan memandang John, yang sedang membantai orang-orang seperti anjing. Matanya berkedip. "Jonathan, kamu benar-benar jenius. Anda dilahirkan untuk ini." Cuacanya bagus keesokan harinya. Semuanya tenang di New York. NYPD telah membuat langkah besar tadi malam, tetapi tidak menemukan apapun. Kesimpulan resminya adalah bahwa telah terjadi perkelahian geng di Harlem, tetapi polisi bereaksi cepat dan anggota geng melarikan diri. Tidak ada korban jiwa di lokasi kejadian. Warga bisa yakin, NYPD yakin mereka bisa melindungi properti pribadi setiap orang. Luke dan Selina hanya bisa tersenyum mendengarnya. Semuanya baik-baik saja. Berkat kerja keras para tokoh besar NYPD, tidak ada tekanan baru pada Departemen Kepolisian. Luke pergi ke kantor polisi sendiri hari ini sebelum dia pergi ke Clinton. Selina tidak keluar di pagi hari, dan pergi berbelanja dengan nugget emas di sore hari. Ini adalah tugas baru Luke untuknya, bagi mereka berdua untuk bergerak mandiri sampai menjadi hal yang biasa. Ketika Luke kembali pada siang hari, dia mampir ke firma hukum. Dia kebetulan melihat Matt naik bus dan pergi. Ketika dia sampai di kantor dan menutup pintu, dia bertanya pada Foggy, "Ada apa dengan Matt?" Sepertinya dia sedang terburu-buru. Foggy mendorong file-file di mejanya dan menghela napas panjang. Dia melihat ke arah Karen di luar kantor dan berkata, "Bukan apa-apa. Dia memiliki masalah pribadi untuk ditangani." Petik 2. Komunikasi mental Luke semakin matang dari hari ke hari, dan dia bertanya dengan santai, "Apa? Seseorang bertengkar dengan Karen karena Matt?" Foggy menatapnya dengan heran. "Bagaimana kamu tahu?" Lukas tertawa. "Itu karena kamu melihat Karen saat kamu berbicara, jadi kurasa itu adalah hubungan." Foggy menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. "Bagaimanapun, ini sedikit merepotkan. Wanita itu adalah kenalan lama Matt. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa." Lukas mengangguk. "Benar, Anda juga memiliki kenalan lama seperti itu, Anda pasti mengerti kesulitan Matt." Foggy benar-benar ngeri kali ini. "Sial, Anda menyelidiki saya." Petik 2. Luke mengerucutkan bibirnya. "Kau terlalu memikirkannya. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa menjelaskan bau parfum pada pakaian Anda, kecuali Anda memiliki hobi khusus? Parfum ini tidak murah. Banyak wanita karir menyukai yang satu ini. Biar ku tebak, dia seharusnya seusiamu, atau bahkan sedikit lebih tua, dan dialah yang mengambil inisiatif." Foggy gemetar dan tampak seperti akan meringkuk di kursinya. "Apakah kamu iblis?" Luke berkata, "Jadi, yang terbaik adalah mandi dan mengganti pakaianmu setelah kamu bermain-main, atau kamu mungkin menarik perhatian yang tidak diinginkan. Lupakan. Bagaimanapun, Anda hanya memiliki satu teman wanita, baik ini. Tidak mungkin kamu bisa seperti Matt dan, 2 kali, seseorang." Foggy tidak bisa menatapnya lagi. Anda bahkan bisa menebak nomornya. Dia tidak benar-benar berpikir bahwa Luke telah menyelidikinya secara pribadi, tidak perlu. Sebaliknya, dia bertanya-tanya tentang Luke dan Selina. Mereka memiliki reputasi yang baik di Departemen Kepolisian dan pandai memecahkan kasus.
Foggy memang terlibat dengan mantan pacarnya tadi malam, dan langsung masuk kerja di pagi hari. Dia bisa mencium bau parfum mantan pacarnya di pakaiannya. Tidak sulit untuk menebak kebenarannya, tetapi kebanyakan orang tidak akan memikirkannya. Setelah bercanda, mereka akhirnya turun ke bisnis. Masalah pertama berkaitan dengan mantan Matt, yang adalah seorang wanita kaya yang belum lama ini menulis cek besar untuk Matt untuk menangani kasus untuknya. Tapi berkat dana amal yang Luke siapkan, firma hukum itu mendapat uang masuk setiap bulan. Meskipun mereka tidak bisa dianggap kaya, setidaknya mereka bertiga tidak akan kelaparan. Matt dengan sangat tegas mengembalikan cek itu. Tentu saja, Foggy tidak tahu apa yang diinginkan mantan Matt. Kedua, pengembang real estate baru di daerah Clinton telah selesai membeli sebagian besar rumah dan penghuninya telah pindah, sementara tim konstruksi telah mendirikan kemah. Luke merasa itu aneh. Mengapa tim konstruksi masuk? Foggy menggaruk kepalanya. Saya pikir ada sesuatu yang aneh tentang itu juga. Ada selusin keluarga lagi yang masih harus mereka selesaikan negosiasinya. Mereka tidak bisa meruntuhkan bangunan secara langsung, tetapi mereka juga tidak bisa merenovasi atau apapun dan kemudian menyewakannya. Tidak mungkin mereka bisa menaikkan sewanya juga, satu-satunya hal yang dapat mereka dorong adalah rekonstruksi. Tim konstruksi memang masuk dan ada aktivitas setiap hari, tetapi tidak ada yang melihat apa yang mereka lakukan. Lukas mengangguk. Saya akan meminta rekan-rekan saya memeriksa arsip di Departemen Perumahan dan melihat tentang apa proyek konstruksi ini. Foggy merasa lega, dia memiliki ide yang sama. Kecurigaan mereka harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Tim konstruksi telah menutup lokasi konstruksi, yang hanya bisa dimasuki melalui satu pintu. Foggy tidak bisa menyelinap masuk dan melihat bahkan jika dia mau. Dia ingin membicarakannya dengan Matt, tetapi Matt telah disibukkan dengan mantan pacarnya akhir-akhir ini, dan suasana di kantor terasa aneh dengan Karen. Dia tidak punya kesempatan untuk mengatakan apa-apa. Foggy hanya bisa mencari Luke. Setelah itu, Luke bangkit dan pergi. Ketika dia turun, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Tidak heran pengacara itu sangat marah baru-baru ini. Jadi antara mantan pacarnya dan pacarnya saat ini, hehehe. Memikirkan itu, Luke tidak memikirkannya. Ketika sampai pada masalah hati, bahkan sahabat pun tidak boleh terlibat. Meskipun dia memiliki kesan yang lebih baik tentang Karen, siapa yang tahu apa yang dipikirkan Matt. Bagaimanapun, Matt belum menikah. Setelah Luke kembali ke rumah, dia memasak makan malam di peralatan dapur pintar sebelum dia kembali bekerja di ruang bawah tanah. Sistem 1000 wajah masih kehilangan batang tubuh. Mengingat oknya yang kecil, dia masih ingin berhasil. Tidak perlu sempurna, tetapi fungsi dasarnya harus diwujudkan. Dibandingkan dengan topeng, batang tubuh sistem 1000 wajah membutuhkan lebih banyak keterampilan. Tidak peduli bagaimana wajahnya dimodifikasi, itu hanya membutuhkan penyesuaian yang sangat kecil, tetapi karakteristik khas tubuh harus diubah, termasuk hal yang paling merepotkan, yaitu tingginya. Mengecilkan tubuh sangat sulit, tetapi membuat tubuh lebih tinggi juga tidak berarti. Melapisi bagian bawah kaki dengan murni atau membuat baju besi lebih panjang masih akan sangat mudah diekspos dengan kemajuan teknologi yang pesat. Bab 1091, Perangkap dan Kenalan. Tony Stark, misalnya, dapat dengan mudah melihat penyamaran tingkat rendah semacam ini dengan perintah sederhana untuk program AI-nya. Bagaimanapun, penampilan luar dapat diubah sedikit, tetapi tidak ada cara untuk menyesuaikan sambungan. Bahkan jika perbedaan ketinggian 10 cm dapat ditutup dengan sepatu yang lebih tinggi, cara kekuatan diberikan tidak sama. Dengan logika yang sama, individu dengan perbedaan panjang lengan 5 cm akan mengadopsi metode pertempuran yang berbeda. Hal-hal seperti proporsi tubuh dan pusat gravitasi juga dapat mempengaruhi tubuh. Itu juga mengapa Luke selalu suka membuat set armor perang yang lebih besar, armor yang tebalnya lebih dari 5 cm benar-benar menyembunyikan hal-hal semacam ini. Mustahil untuk mengetahui dari luar apakah penggunanya memiliki tinggi 1,6 meter atau 1,8 meter dengan baju zirah setinggi 2 meter. Sistem 1000 wajah, di sisi lain, menggunakan nanoteknologi, dan tingkat tinggi diperlukan untuk mencapai efek morph dan penyamaran. Tetapi sistem ini adalah salah satu hal yang harus dikembangkan Luke. Dia akan memiliki kemampuan yang cocok untuk menggantikannya cepat atau lambat, tetapi dia bisa memberikan sistem 1000 wajah kepada sekutunya sehingga mereka dapat menyembunyikan identitas mereka. Bersikap seperti pahlawan sangat berisiko, dan Luke harus tetap rendah hati. Dengan sistem 1000 wajah, satu-satunya orang di dunia yang akan mengetahui identitas aslinya adalah dirinya sendiri dan Selina, dan mungkin seekor anjing.
Di Hotel Continental, Santino tidak terlihat terlalu baik saat dia mengirim utusan khusus dari persaudaraan. Hanya sebagian dari rencananya yang berhasil. Persaudaraan telah setuju untuk mengirim 2 pembunuh bayaran elit untuk berurusan dengan John, tetapi Santino harus menggunakan dirinya sebagai umpan. Kedua, Santino pertama-tama harus membayar persaudaraan $10 juta yang terpisah dari hadiahnya. Pada akhirnya, 2 pembunuh bayaran elit bukanlah pengawalnya. Mereka hanya akan bersembunyi di sekitar Santino dan menunggu John muncul. Juga, mereka hanya punya 3 hari. Santino tidak hanya harus memancing John dalam 3 hari, dia juga harus bekerja keras untuk bertahan hidup hingga mereka beraksi. Pada akhirnya, dia masih harus mengandalkan pengawalnya untuk menahan serangan pertama John. Santino tidak puas dengan hasil ini. Tapi persaudaraan sangat tegas, sikap mereka memperjelas bahwa mereka tidak berniat mengambil alih. Santino juga telah menerima beberapa informasi pribadi bahwa persaudaraan telah mengalami banyak masalah dalam 6 bulan terakhir. Tampaknya banyak anggota telah meninggal, dan mereka tidak punya waktu untuk peduli dengan Santino. Mungkin itulah alasan mengapa persaudaraan tidak tertarik mengambil tugas ini. Jadi, mereka hanya mencobanya. Bagaimanapun, Santino adalah umpannya, dan mereka hanya perlu membunuh target. Menurut aturan, bahkan jika Santino, klien mereka, dibunuh oleh Bugiman John, itu tidak akan berdampak pada orang-orang dari persaudaraan yang menerima hadiah. Setoran 10 juta yang mereka minta adalah bukti yang cukup. Apakah mereka kedinginan atau gagal dalam misi, 2 pembunuh bayaran elit masing-masing mendapat 5 juta. Untuk pembunuh bayaran elit, harga ini cukup menggiurkan. Melihat Santino yang cemas, gadis berambut pendek itu terbatuk, dan menandatangani ketika dia menatapnya. Santino mengerutkan kening dan merenung. Tubuh ganda, John tidak akan jatuh cinta semudah itu. Gadis berambut pendek itu menandatangani lagi. Santino merenung sejenak, beralih di tengah jalan. Mereka bisa mempertimbangkan untuk melakukan itu. Saat ini, John tidak akan muncul kecuali Santino keluar. John sendirian, bahkan istrinya telah pergi. Dia punya banyak waktu untuk mengawasi Santino, sebulan atau bahkan setahun tidak akan membuat perbedaan. Pembunuh elit persaudaraan bukanlah anak kecil, tetapi tembakan super besar. Jika Santino tidak memancing Bugiman dalam 3 hari, mereka akan meninggalkan misi ini tanpa ragu-ragu. Santino harus menyelesaikan masalah di New York. Kalau tidak, bahkan jika dia terbang kembali ke Roma, dia harus berhati-hati terhadap upaya pembunuhan apapun di pihak John. Lebih buruk lagi, banyak orang di Roma yang setia kepada adiknya, Gianna. Banyak yang bahkan mendengar bahwa dia telah menyewa seseorang untuk membunuhnya. Ketika mereka melihat John, mereka mungkin membiarkan dia masuk. Bukankah kau menyuruh John membunuh adikmu sendiri? Kalau begitu biarkan John membunuhmu juga. Anda menuai apa yang Anda tabur, dan semua orang akan bahagia. Itu lebih aman di New York. Santino telah beroperasi di wilayah ini untuk waktu yang lama, dan semua bawahannya setia. Dia dengan cepat mengambil keputusan, dan berkata kepada gadis berambut pendek, buat rencana, dan, besok, siapkan pesawat pribadi. Ketika saatnya tiba, minta tubuh naik ke pesawat dan lihat apakah Anda bisa memancing John keluar. Gadis berambut pendek itu mengangguk dan menandatangani bahwa dia mengerti, sebelum dia pergi untuk bersiap. Santino benar. Jika dia berani terbang kembali ke Roma, Luke pasti akan mengejarnya dengan pengiriman ekspres. Dan Gianna, yang saat ini, almarhum, akan dengan murah hati membuka pintu lebar-lebar bagi Luke, mempercepat kematian Santino. Luke tidak tahu tentang semangat Santino, tetapi dalam sekejap mata, dia menemukan 2 kenalan untuk menjadi lawannya. Dia baru saja memasang kamera pengintai di sekitar Continental Hotel untuk melacak pergerakan Santino. Bagaimanapun, dia tidak takut orang ini akan lari kembali ke Roma untuk mati. New York damai dan tenang, dan Luke serta Selina menjalankan bisnis mereka seperti biasa. 2 malam setelah pertempuran Harlem, Santino yang selama ini bersembunyi di Hotel Continental, akhirnya keluar. Luke, yang sedang makan malam, tidak terburu-buru. Dia memeriksa umpan pengawasan dan menatap Selina. Selina mengikat rambutnya menjadi kuncir kuda untuk mencegahnya jatuh ke dalam sup mie-nya. Dia memperhatikan ekspresi Luke dan merasa aneh. Apakah kamu ingin aku membunuhnya? Luke merasa geli. Selina benar-benar tidak menembak dari mulutnya. Dia bisa dengan mudah menghancurkan pengawal Santino sekarang dengan armor bis generasi kedua. Jika dia menggabungkan dengan nugget emas, itu tidak perlu. Kepala anjing mungkin makan dan menonton TV setiap hari,
Tetapi kemampuan bertarungnya dan bentuk lengkap Selina berada di luar grafik. Dengan imajinasi yang cukup, tubuh Selina bisa berubah secara signifikan. Dengan pikiran, dia bisa menggunakan apa saja dari cambuk, jaring, tongkat, palu atau paku bahkan tentakel. Ditambah dengan peralatan berteknologi tinggi Luke, mudah baginya untuk membunuh sekelompok tentara bayaran profesional atau pembunuh dalam 10 detik. Namun, Selina hanya mengaktifkan bentuk simbiosis saat berada di ruang latihan, untuk mengasah fisiknya. Dia hampir tidak menggunakannya ketika dia pergi untuk operasi. Luke berkata, Santino keluar. Jika orang ini naik pesawat, itu akan sulit bagimu. Selina berkata, saya mengerti, Anda ingin saya menunjukkan wajah Anda pada beberapa kamera pengintai yang sesuai, kan? Lukas mengangguk. Iya, Selina melambaikan tangannya. Pergi-pergi. Luke berkata, setelah kita menghabiskan mie. Jarang saya membuatnya. Petik 2. Selina berpikir itu masuk akal. Luke secara khusus membuat mie, sederhana, ini untuknya dan kepala anjing hari ini. Itu adalah kesempatan yang langka, jadi menyelesaikannya dengan damai adalah ide yang bagus. Luke menghabiskan mie-nya dengan santai dan mengenakan wajah John Wick, sebelum dia mengenakan setelan siluman dan berangkat melalui lorong bawah tanah. Santino tidak langsung ke bandara. Sebaliknya, ia pergi ke pesta makan malam di museum pribadi keluarga De Antonio di New York untuk meratapi kematian saudara perempuannya, Gianna. Bab 1092, pergi. Sangat terlambat. Luke hanya bisa tertawa kecil di pesta itu. Santino tidak memiliki ikatan yang dalam dengan saudara perempuannya. Pesta museum jelas merupakan jebakan untuk memancing Boogeyman John. Tapi jadi apa? Ini tidak lebih dari panggung untuk saling menyakiti. Museum keluarga De Antonio berada di Upper East Side di Manhattan. Luke bahkan tidak perlu menyetir. Dia hanya berjalan 1 kilometer melalui selokan dan muncul tidak jauh dari museum. Drone naik ke udara dan menangkap para tamu yang memasuki museum. Ada sekitar 50 pengawal di dalam dan di luar museum. Melihat jumlah orang, Luke hanya bisa menggelengkan kepalanya. Pengaturan yang buruk, siapa yang mereka pikir mereka bodohi. Pengawal ini tidak pada tingkat yang sama dengan pembunuh bayaran dari tadi malam. Ingin mengandalkan jumlah orang ini untuk menghalangi Boogeyman benar-benar konyol. Ini tanpa diragukan lagi adalah jebakan, jadi Luke tentu saja harus memeriksanya. Tapi tidak sekarang. Tatapan Luke beralih ke unit tertentu di sebuah gedung tidak jauh. Dia tidak bisa melihat mereka, tetapi dia telah mendeteksi 2 orang dengan hidung tajamnya. Bukan hal yang aneh jika mereka membawa senjata, tetapi mereka juga membawa aroma lain, bau pemandian obat persaudaraan. Hal ini sudah lama ada di benak Luke, dan dia telah mencoba menyusunnya berkali-kali. Bahkan jika itu hanya jejak, dia bisa langsung mencium baunya. Fakta bahwa pembunuh bayaran dari persaudaraan, yang memenuhi syarat untuk menggunakan pemandian obat, telah muncul pada waktu dan tempat ini berarti bahwa mereka adalah anggota penting dari organisasi. Nightwolf, apakah kamu pernah berpikir untuk pensiun? Tanya seorang wanita bule pada pria Afrika Amerika di sebelahnya. Pria itu, Nightwolf, masih melihat ke museum yang berjarak 100 meter. Mengapa? Juga, apakah menurutmu Sloan akan membiarkan kita pergi sekarang? Jangan terlalu banyak berpikir, Merpati Putih. Anda mungkin membuat diri Anda terbunuh. Petik 2. Merpati Putih tersenyum pahit. Scarface sudah mati, Redback hilang, X hilang, dan kerbau air mati. Cross memburu kita satu per satu. Kami beruntung kami hanya terluka kali ini, tetapi kami mungkin tidak dapat bertahan lain kali. Saya lebih suka pergi terlebih dahulu seperti Redback, kita mungkin masih bisa bertahan hidup seperti itu. Setelah keheningan singkat, Nightwolf menggelengkan kepalanya. Kemudian, kemana kita akan pergi? Kami tidak tahu bagaimana melakukan apapun kecuali membunuh orang. Juga, apakah menurutmu meja tinggi akan membiarkan orang-orang seperti kita lepas dari kendali mereka? White Dove berkata, kami kaya. Kami setidaknya berhasil mendapatkan 10 juta kali ini. Di mana kita tidak bisa pergi? Petik 2. Serigala malam tidak mengatakan apa-apa. White Dove menatapnya dengan kecewa. Dia mengerti bahwa Nightwolf sudah terbiasa dengan kehidupan ini, dan secara tidak sadar menolak perubahan. Tentu saja, kemungkinan besar dia takut pada persaudaraan dan meja tinggi. Tapi bahaya sekarang tepat di depan mereka. Siapa yang tahu kapan Cross akan melihat mereka? Jika mereka tinggal lebih lama lagi, mereka mungkin tidak lagi memiliki kesempatan, orang mati tidak memilikinya. Tapi karena Nightwolf sepertinya tidak ingin membicarakannya, dia berhenti. Setelah misi ini selesai dan mereka mendapatkan uang, mungkin akan lebih mudah untuk mendiskusikan masa depan mereka.
Itulah yang dia pikirkan. Orang-orang dari persaudaraan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakang mereka. Mereka mengeluarkan senjata mereka tanpa ragu-ragu. Bang! Bang! Peluru menghantam dinding di sebelah pintu, tetapi pintunya terbuka lebar dan tidak ada seorang pun di sana. Keduanya berubah muram. Seorang ahli. Jangan terburu-buru. Suara itu terdengar lagi dari ambang pintu yang kosong. Katakan kenapa kamu ada di sini. Saya pikir Anda di sini untuk membunuh saya, 10 juta, kan? Ekspresi Nightwolf mengeras. John Wick. Hehe. Tidak ada humor dalam tawa rendah itu, nadanya tidak berubah sama sekali. Sepertinya memang begitu. Persaudaraan Anda bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, dan Anda benar-benar berani memasukkan hidung Anda ke dalam masalah saya. Petik 2. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat sekeliling, siap untuk meninggalkan ruangan. Aku akan memberimu kesempatan. Orang itu melanjutkan, telepon Sloan dan katakan padanya bahwa ini hanya sekali, atau persaudaraan akan menjadi musuhku. White Dove mendengus dingin. Tidak perlu. Orang itu berkata, ya, ada. Selama kamu melakukannya, kamu hanya perlu menghindari peluruku, dan aku tidak akan memburumu. Hati mereka menjadi berat. Orang itu telah mengatakan banyak hal, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Musuh berada dalam kegelapan, dan mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Setelah keheningan singkat, serigala malam tiba-tiba berkata, Merpati Putih, teleponlah. Tanpa ragu-ragu, White Dove perlahan mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sloan, dan mengulangi ancaman John Wick. Ini bukan tanda kelemahan, tapi untuk menyebarkan berita tentang pertemuan mereka dengan Bugiman John. Sangat bagus. Anda membeli sendiri satu kesempatan terakhir. Setelah White Dove menutup telepon, suara itu melanjutkan, sekarang, saya akan menyerang. Serigala malam dan merpati putih segera bereaksi. Jantung Nightwolf yang tinggi dan kuat berpacu, dan dia mengaktifkan physical outburst. Dia keluar dari kamar dan masuk ke lorong. Merpati putih berada tepat di belakangnya. Keduanya memiliki senjata di tangan mereka, yang meningkatkan kepercayaan diri mereka. Tidak ada seorang pun di koridor yang remang-remang itu. Nightwolf segera berlari, pistolnya di tangan kanannya, sementara White Dove menutupinya di tangan kiri. Kau ingin pergi? Sudah terlambat. Suara itu terdengar lagi, dan mereka merasa sangat tidak nyaman. Rasanya seperti mereka sedang melawan hantu. Bahkan perhatian Nightwolf tidak bisa membantu tetapi beralih ke ruangan di belakangnya. Kemudian, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Saat berikutnya, dia menyadari bahwa seseorang telah mengambil pistolnya. Seseorang dengan pakaian ketat hitam muncul di depannya, seolah-olah dia muncul dari udara tipis. Ketika perhatiannya telah bergeser sebelumnya dan dia tanpa sadar melihat ke belakang, seseorang tiba-tiba muncul di penglihatan tepinya. Sebagai seorang pembunuh veteran, dia secara alami merasakan ada sesuatu yang salah. Nightwolf bereaksi sangat cepat. Berkat physical outburst, dia memiliki kekuatan dan refleks yang luar biasa, dan dia menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, dia merasakan sakit di jarinya dan penglihatannya menjadi kabur. Dia tidak bisa menarik pelatuk karena jarinya langsung ditekuk ke arah yang berlawanan. Sebelum dia bisa berteriak kesakitan, sebuah tangan terulur seperti ular dan pisau menusuk ke tenggorokannya. Dengan retakan, tenggorokan Nightwolf pecah. Dari sudut matanya, dia melihat pria berbaju hitam itu lewat di bawah ketiak kanannya. Merpati putih dalam bahaya. Nightwolf ingin berteriak, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk berbalik dan meninju punggungnya dengan tangan kanannya. Begitu lengan kanannya mulai bergerak, tangan kanan Luke, yang telah menarik diri, meninju bagian belakang kepala Nightwolf. Nightwolf langsung tercengang. Sesaat kemudian, darah perlahan mengalir keluar dari mata, hidung, mulut dan telinganya. Merasakan bahayanya, jantung White Dove berpacu saat dia mengaktifkan physical outburst. Retakan, retakan. Dia merasakan sakit yang luar biasa di bahunya saat lengannya tergantung tak bernyawa, mereka telah terkilir setelah 2 pukulan. Bab 1093, sebelum aku bisa menggunakan kekuatan apapun, kamu sudah jatuh. Luke kemudian mencengkeram leher White Dove dan mendorongnya ke dinding. White Dove ingin berteriak, tetapi dia hampir tidak bisa bernapas. Tangan di lehernya benar-benar mengendalikan suara dan pernapasannya. Kemudian, seseorang berbisik di telinganya, katakan, siapa yang mengirimmu mengejarku? Merasakan cengkeraman di lehernya sedikit rileks, White Dove menggertakkan giginya dan bertanya, siapa kamu? Dia pernah mendengar tentang Bugiman John, tapi dia tidak cukup kuat untuk membunuhnya dan Nightwolf secara instan.
Dia curiga bahwa dia telah bertemu dengan ahli lain. John Wick, beberapa memanggil saya Bugiman. Orang itu masih tenang. Katakan, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Pikiran White Dove berputar ketika dia mencoba mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik sehingga dia dan Night Wolf bisa hidup. Pada saat berikutnya, dia hanya menjawab, Santino de Antonio. Dia tercengang saat dia mengatakannya. Orang di belakangnya tidak berhenti. Apakah kamu dari persaudaraan? Ya, jawab Merpati Putih. Dia tiba-tiba ketakutan. Kamu bisa mengendalikan pikiranku. Kalau tidak, mulutnya tidak akan berjalan dengan sendirinya sebelum dia bahkan bisa memikirkan bagaimana menjawabnya. Lukas tersenyum. Hehe, kontrol feromon ini bahkan lebih menakutkan daripada kontrol pikiran, Nona. Seekor merpati putih yang putus asa dibawa kembali ke ruangan, dan interogasi berlangsung selama 5 menit. Namun terlepas dari pertanyaan awal tentang komisi yang berasal dari Santino, pertanyaan selanjutnya adalah semua tentang situasi persaudaraan saat ini. Dia punya firasat buruk. Apakah Bugiman ini berencana menyerang persaudaraan? Sayangnya, bahkan jika dia tahu itu, dia hanya bisa dengan patuh mengakui semuanya. Setelah menanyakan informasi yang dia inginkan, Luke mengajukan satu pertanyaan terakhir. Berapa banyak orang tak bersalah yang telah kamu bunuh? White Dove sangat enggan untuk menjawab, tetapi tetap melakukannya dengan jujur. Aku tidak tahu. Mungkin 5 atau 6, mungkin 7 atau 8. Saya tidak tahu apakah orang-orang ini bersalah, tetapi Sloan memberi saya daftar dan mengatakan bahwa itu adalah takdir. Luke berkata, jadi, alat tenun itu hanyalah sebuah alasan. Anda sebenarnya tahu bahwa orang-orang ini tidak harus mati, kan? Petik 2. White Dove berkata dengan putus asa, ya. Saya tahu beberapa dari mereka tidak pernah melakukan kejahatan, tetapi Sloan mengatakan bahwa mereka akan menjadi jahat di masa depan, jadi saya membunuh mereka. Lukas mengangguk. Ada kata-kata terakhir. Sebuah pikiran muncul pada merpati putih. Kamu bilang kamu akan membiarkan kami pergi selama kami menghindari pelurumu. Merenungkan sejenak, Luke menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Saya selalu menepati janji saya, tetapi Anda jatuh bahkan sebelum saya bisa menembak. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu lemah. Petik 2. Merpati putih penuh dengan keputusasaan. Kamu pembohong, Bemenye. Retakan. Menarik tinjunya ke belakang, Luke menatap kepala wanita yang terkulai itu dan menghela nafas. Orang jahat tidak punya hak untuk menuntut. Sesaat kemudian, White Dove menghilang, dan pemandangan itu dirapikan. Adapun Night Wolf, Luke telah membunuhnya di lorong dengan satu pukulan beberapa menit yang lalu. Ketika Luke mengantar White Dove ke ruangan untuk diinterogasi, dia telah menyimpan tubuh Night Wolf di Space 1. Semuanya telah dibungkus. Biarkan mereka pergi. Tidak mungkin. White Dove sangat sadar bahwa dia dengan sengaja membunuh orang yang tidak bersalah, tetapi dia masih mengikuti instruksi Sloan dan membunuh sesuka hati. Apakah pria atau wanita, seseorang seperti itu pantas mati. Tidak butuh lebih dari 10 menit untuk menangani bantuan asing ini. Para penjaga di museum yang berjarak 100 meter tidak mendengar suara tembakan. Pesta baru saja dimulai. Luke memasuki museum dari belakang dan berjalan ke aula depan. Itu adalah tempat utama untuk pesta, dan sebagian besar tamu ada di sana. Santino juga harus ada di sana. Tetapi ketika Luke berjalan menyusuri koridor di bagian belakang museum, dia tertegun sejenak. Dia melihat ke koridor samping, lalu segera beralih arah dan berjalan. Setengah menit kemudian, dia melihat ke pintu tahan ledakan perak terang di bawah kamera pengintai, dan merasa geli. Menarik. Santino, kamu cukup pandai membuat rencana pelarian. Agar tidak terlihat, dia menempatkan dekoder pada kunci kombinasi pintu anti ledakan, dan serangkaian data muncul di dekoder. Dalam waktu kurang dari 30 detik, indikator hijau menyala di kunci kombinasi, dan terbuka tanpa suara. Luke meletakkan dekoder itu dan melompat ringan. 5 detik kemudian, pintu terbuka sepenuhnya. 7 atau 8 pengawal memandang dengan gugup ke ambang pintu, hanya untuk menemukannya kosong. Itu adalah lorong lurus yang ukurannya hampir sama dengan pintu lebih dari 10 meter di sisi lain, dan tidak ada titik buta, tidak ada tempat bagi siapapun untuk bersembunyi. Pemimpin pengawal mengambil walkie-talkie dan berkata, "Bos, tidak ada orang di luar." Walkie-talkie terdiam sesaat, sebelum Santino berkata, "Mengerti. Chuck, pintu jelek macam apa ini? Setelah ini selesai, saya akan menuntut asuransi sampai perusahaan tersebut bangkrut." Tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika pintu perlahan terbuka,
bayangan transparan yang melengkung telah menyelinap masuk dan tergantung di langit-langit seperti laba-laba. Itu kemudian mendarat dengan tenang di belakang pengawal. Ini adalah ruang tamu bawah tanah yang berukuran lebih dari 200 meter persegi. Pintu terbuka ke aula besar, di mana semua pengawal berada. Lebih jauh di dalam adalah ruang duduk dan beberapa kamar. Ada dua aroma yang sangat khas, Santino dan pengawal wanita berambut pendeknya. Tapi Luke tidak langsung mengejar mereka. Dia berdiri di salah satu sudut ruang duduk sejenak dan membiarkan hidung tajamnya sepenuhnya menyelidiki ruang bawah tanah. Benar saja, selain pintu anti ledakan, ada jalan keamanan lain di kamar tidur Santino. Luke kemudian langsung menuju ruang pengawasan. Ini adalah kunci untuk mengawasi ruang bawah tanah ini dan memperingatkan para pengawal. Ketika dia baru saja menyelinap masuk, kamuflase optik pasti masih menyebabkan beberapa kelainan. Jika mereka lebih perhatian, mereka mungkin menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tentu saja, tidak masalah jika mereka melakukannya. Santino harus mati. Tapi seberapa banyak Luke bisa memerasnya sebelum dia meninggal akan bergantung pada seberapa baik operasi itu berjalan. Ternyata bahkan anggota kekuatan besar dunia bawah seperti Chamora tidak jauh lebih baik daripada kompi biasa, terutama dalam hal pengawasan. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengendur. Menatap umpan pengawasan tetap untuk waktu yang lama untuk mendeteksi sesuatu yang mencurigakan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Program AI lebih cocok untuk pengawasan daripada manusia, dan ruang hidup bawah tanah ini jelas tidak memiliki teknologi canggih seperti itu. Luke bahkan tidak perlu terlalu dekat. Dia hanya mengeluarkan pistol penenang dan menembak 4 pengawal yang sedang menonton umpan pengintai. Setelah memeriksa peralatan pengawasan dan memastikan tidak ada komunikasi nirkabel atau penyimpanan eksternal, dia mematikannya dan pergi. Kemudian, dia diam-diam menembak pengawal di aula juga, langsung melumpuhkan mereka. Bab 1094, target nyata atau palsu, dan dihancurkan satu demi satu. Apakah Santino dan Ares memperhatikan sesuatu? Tidak. Mereka berada di salah satu ruangan, bagaimana mereka bisa bergaul dengan pengawal dan antek? Sebagai seseorang yang tidak kekurangan uang, kamar Santino secara alami kedap suara, dan suara senjata penenang tidak terdengar sama sekali. Setelah itu, Luke kembali ke ruang pengawasan dan membongkar hard drive yang berisi rekaman pengawasan. Dia menggunakan dekoder lagi. Ketika dia membuka pintu kamar Santino, 2 orang di dalam menatapnya dengan heran. Pada saat itu, Luke telah menyingkirkan setelan silumannya. Ketika dia masuk ke ruangan dengan setelan hitam khasnya dan menyisir rambut ke belakang, ekspresi Santino dan pengawal wanita berambut pendek itu membeku, lalu berubah drastis. Ada teror murni di wajah Santino, tetapi gadis berambut pendek itu dengan cepat meraih pistolnya. Itulah perbedaan antara bos di belakang layar dan para prajurit. Bahu kanan gadis berambut pendek itu tersentak, dan sebuah lubang peluru muncul. Pistol yang baru saja ditariknya jatuh ke tanah. Dia terhuyung-huyung, tetapi tekad melintas di matanya. Menyikatkan tangan kirinya di pinggangnya, dia memegang pisau tipis di antara jari-jarinya sebelum dia menyerang Luke. Setenang biasanya, Luke menurunkan senjatanya dan melangkah maju tanpa tergesa-gesa. Gadis berambut pendek itu tertawa pendek dan menusukkan pedangnya ke dada Luke. Luke mengangkat tangan kirinya, seolah ingin memblokirnya. Gadis berambut pendek itu mengubah arah dan membidik lengannya. Tapi Luke sedikit lebih cepat. Tinjunya terbentang di bawah pergelangan tangannya. Dia kemudian melingkarkan jari-jarinya di lengan kirinya dan melewatinya. Gadis berambut pendek tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Retakan. Ada sedikit retakan, dan lengan kiri gadis berambut pendek itu terkilir. Pedang itu jatuh ke tanah. Berdiri diam dan jangan bergerak, perintahnya sambil melepaskan lengannya. Gadis berambut pendek itu memelototinya dengan ganas dan hendak menyerbu ke depan, ketika dia menyadari bahwa tubuhnya sepertinya memiliki pikirannya sendiri, dan dia terpaku di tempat. Ekspresinya berubah, dan ada ketakutan. Dia bisu. Karena dia tidak bisa bergerak, dia bahkan tidak bisa memperingatkan Santino. Sebenarnya, tidak ada gunanya bahkan jika dia bisa memperingatkannya. Santino bahkan tidak menyadari tujuannya menjadi bos di belakang layar, apalagi bos besar yang tersembunyi, dia hanya sedikit lebih kuat dari manusia biasa. Luke tidak membuang waktu. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan obat penenang, dan Santino pingsan. Beralih untuk melihat gadis berambut pendek, yang memelototinya, dia tersenyum. Sekarang, katakan padaku rencanamu. Di aula resepsi museum, semua orang minum dan tertawa. Meskipun Tuan Muda Santino telah mengatakan sebelumnya, untuk adikku,
para tamu di sini tidak menunjukkan kesedihan apapun, dan aula dipenuhi dengan suasana ceria. Mereka semua pada dasarnya tahu bahwa saudara perempuan Santino telah meninggal, dan bahwa Tuan Mudalah yang akan mewarisi Camora dalam beberapa hari. Ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang menggembirakan, itulah sebabnya Tuan Muda ini memanggil semua orang untuk merayakan bersama. Namun, setelah Tuan Muda Santino memberikan roti panggang sederhana, dia berdiri di samping dengan senyum tipis. Selain bertukar salam sopan dengan para tamu yang datang untuk berbicara dengannya, dia tidak punya niat untuk bergabung dengan pesta itu. Seperti penonton, dia sesekali melirik ke berbagai lorong. Selain dua pelayan wanita, ada 4 pengawal di sebelahnya. Mereka juga melihat lorong-lorong dari waktu ke waktu. Jadi, ketika seorang pria berjas hitam dan dengan rambut disisir ke belakang muncul 10 meter jauhnya dan menatap Santino dengan tenang, para pengawal itu semua tercengang. Mereka belum melihatnya sekarang. Seolah-olah orang ini telah terungkap di antara para tamu antara satu kedipan dan berikutnya. Penyembunyian dasar sangat berguna. Sudut mulut Santino berkedut, dan dia mengertakkan gigi dan berkata dengan lembut, "John Wick." Suaranya sedikit bergetar karena ketakutan, tetapi tidak ada kemarahan di wajahnya. Bukan aktor hebat. Lukas menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, para pengawal di belakang Santino kembali sadar. Mereka mengeluarkan senjata mereka dan berteriak, "Dia di sini." Luke menghunus pistolnya secepat kilat. Bang, 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 bang. Bahkan kecepatan John Wick sudah cukup untuk baku tembak dalam jarak 10 meter. Keempat pengawal itu baru saja mengeluarkan senjatanya, ketika mereka pingsan. Tembakan itu mengejutkan semua orang, dan mereka secara tidak sadar berhamburan. Santino bercampur aduk dalam kerumunan saat dia berlari menuju pintu belakang, berdoa, "Jangan pukul saya hanya palsu." Namun, kecuali tembakan yang tak henti-hentinya di belakangnya, tidak ada peluru yang mengenainya ketika dia berlari keluar dari aula bersama orang banyak. Luke sama sekali tidak terburu-buru. Santino itu hanya pengganti. Luke hanya akan mendapatkan pengalaman dan poin kredit paling banyak 1 atau 2 pengawal. Jika dia membunuh mereka semua segera, para pengawal mungkin akan bubar. Di masa lalu, mereka masih khawatir tentang bagaimana keluarga Camora akan menghadapi mereka setelahnya. Namun, Santino telah membunuh saudara perempuannya, Gianna, dan jika dia mati, para pengawal tidak perlu khawatir lagi. Tikus meninggalkan kapal yang tenggelam, begitulah cara kerjanya. Pengawal di sini tidak tahu tentang pengganti Santino. Mereka mengira bahwa Santino yang melarikan diri adalah yang asli. Mendengar penjaga memberi perintah, mereka hanya bisa masuk ke aula resepsi satu demi satu untuk mencoba dan melenyapkan pembunuh bayaran itu. Bersembunyi di balik patung marmer singa yang terkelupas oleh peluru, Luke mengisi ulang senjatanya tanpa tergesa-gesa. Dia kemudian memasukkan sebuah kotak ke dalam lubang di perut singa. Pada saat itu, 4 pengawal mengelilinginya dari kedua sisi. Ketika orang pertama di sebelah kiri muncul, Luke baru saja selesai memuat, dan dia mengalihkan pistol ke tangan kirinya. Kepala yang berjarak 5 meter tersentak sebelum pria itu ambruk seperti karung yang rusak. Luke mengalihkan pistol ke tangan kanannya. Darah berceceran di mana kaki kanannya setengah terbuka, dan seorang pengawal berteriak sambil mencengkeram kakinya, memperlihatkan dirinya. Pengawal yang terluka juga ditembak di kepala dan tewas. Luke memindahkan pistolnya ke depan. Dua pengawal mengenakan seragam pelayan putih, yang menyerbu keluar dari lorong di belakang, berteriak dan berputar dengan rapi di udara sebelum mereka jatuh ke tanah. Luke berbalik sehingga dia menghadap singa marmer. Dengan cepat berlari ke belakang, pistol itu bergerak ke kiri dan ke kanan. Dua tembakan pertama mengenai dua pengawal, satu di setiap sisi, di dada, dan dua tembakan berikutnya mengenai kepala mereka. Sebelum tembakan mereda, Luke sudah mengisi ulang senjatanya. Butuh waktu kurang dari 1 detik. Membungkuk sedikit, Luke berbalik dan melewati dua pelayan berbaju putih yang baru saja jatuh, dan dia menembak 2 kali lagi. Mereka segera berhenti berteriak, dan untuk saat ini, aula resepsi sunyi sekali lagi.